Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Istirahat. Mengamati wanita yang sedang melompat dengan wajah penuh kegembiraan, wanita berjubah bulan itu tertawa pelan. Senyumannya tertutup, memegang bangsawan yang tersembunyi. Itu tidak menyebabkan orang merasa bahwa itu dingin, tetapi itu memiliki sikap menyendiri yang memberi orang perasaan yang dangkal. Terlepas dari segalanya, 3 tahun telah menyebabkan wanita muda yang belum dewasa menjadi jauh lebih dewasa. Semua orang di aula menyapu mata mereka pada senyum yang muncul di wajah cantik wanita berjubah bulan. Semua dari mereka tidak bisa membantu tetapi terpesona. Setelah wanita berjubah bulan masuk, seorang lelaki tua dengan pakaian yang sama juga masuk, tersenyum. Dia berdiri di belakang wanita muda itu. Saat mata lamanya terbuka dan tertutup, kadang-kadang akan ada cahaya cemerlang yang melintas. Tangan keriput yang terentang di luar lengan bajunya bergoyang-goyang tanpa ritme apapun, seperti cakar elang yang tajam. Setelah Linglin menyapa wanita berjubah bulan, dia tersenyum dan berkata dengan manis kepada orang tua di belakang, "Tuan Tua Geye. Keke, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, Linglin benar-benar menjadi semakin cantik." Orang tua yang dipanggil sebagai Geye tertawa dan mengangguk. Warna merah tua muncul di wajah cantiknya saat wanita berpakaian merah, yang disebut Linglin, dengan penuh kasih sayang menarik giok hangat wanita berjubah bulan seperti tangan putih halus. Dia sangat terkejut ketika dia berkata, "Sister Nalan, saya tidak menyangka bahwa Anda secara pribadi akan turun dari Misty Cloud Mountain. Jika ayah dan yang lainnya tahu tentang itu, mereka pasti akan sangat bahagia. Saya hanya menjalankan instruksi guru. Selain itu, kebetulan saya harus pulang selama periode ini. Oleh karena itu, saya mampir di sepanjang jalan." Wanita berjubah bulan berkata dengan suara lembut. Matanya yang cerah berputar dan menyapu aula sebelum dengan bercanda berkata, "Melihat sikap sedih Sister Linglin beberapa saat yang lalu, apakah seseorang menggertakmu?" Diingatkan akan pertanyaan ini oleh wanita berjubah bulan, senyum canggung muncul di wajah cantik Linglin. Meskipun dia manja, dia bukan orang bodoh. Dari tindakan tetua yang baru saja menyelamatkannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa pemuda yang tampak sedikit lebih muda darinya ini pasti bukanlah seseorang yang harus dengan mudah dia provokasi. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan semuanya secara rinci untuk menghindari masalah yang tidak perlu. "Tidak apa. Saya baru saja bertemu dengan orang yang menarik." Linglin melambaikan tangannya. Sudut matanya tidak bisa menahan pandangan kepahatan batu yang telah berubah menjadi cairan di sampingnya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit lebih pucat. Pemuda yang penampilannya nampak halus dan tampan itu tidak menunjukkan kelembutan sedikitpun terhadap wanita ketika dia menyerang. Setelah 3 tahun pelatihan, wanita berjubah bulan itu jelas bukan lagi gadis yang belum dewasa yang berani lari ke rumah orang lain untuk membatalkan perjanjian pernikahan hanya karena dia tidak mau. Oleh karena itu, perubahan pada wajah Linglin tidak luput dari perhatiannya. Tatapannya mengikuti ke samping dan menepi, akhirnya berhenti di cairan batu yang masih memancarkan panas. Dia sempat bingung. Segera, keseriusan muncul di wajah cantiknya yang selalu berubah. Memiringkan kepalanya, dia bertukar pandang dengan Geye di sampingnya. Keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini adalah orang kuat yang fasih dalam tipe api Douki. Saat mereka bertukar pandang, pikiran ini dengan cepat melintas di hati mereka. Setelah itu, keterkejutan di wajah mereka dengan cepat ditarik. Pucat di wajah Linglin hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Dia berbalik dan menatap sekelompok anak muda yang awalnya berkerumun di sekitarnya, ingin masuk ke buku bagusnya. Namun saat ini,
Mereka sedang mengamati wanita berjubah bulan di belakangnya dengan wajah penuh kerinduan. Wajah salah satu dari mereka, yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah, memerah dan matanya dipenuhi dengan gairah. Mengamati ekspresi memalukan orang-orang ini, Ling Lin sedikit mengernyit. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kekuatan kecil yang dimiliki klanmu hanyalah beberapa batu yang hancur di bawah kaki seseorang jika dibandingkan dengan dia. Menggelengkan kepalanya, Ling Lin tidak lagi peduli dengan para dandies muda ini. Dia tersenyum dan berkata kepada wanita berjubah bulan, "Sister Nalan, malam akan segera tiba. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini untuk malam ini? Tempat ini memiliki ruangan khusus untuk menghibur seseorang dengan status Sister Nalan." "Baik. Saya akan merepotkan Sister Ling Lin." Wanita berjubah bulan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya sekali melawan menyapu tumpukan batu cair. Dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Sebelum saya turun dari gunung, guru telah memberitahu saya bahwa benua Douki ini sangat besar dengan jumlah orang unik dan peristiwa misterius yang tak terhitung banyaknya. Saya tidak menyangka bahwa saya telah memperluas wawasan saya setelah pergi beberapa waktu yang lalu." Mendengar ini, Ling Lin tersenyum canggung, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia fokus untuk menunjukkan jalan di depan, menuntun wanita berjubah bulan dan lelaki tua itu menaiki tangga. Mengamati beberapa orang yang menghilang di tepi tangga, banyak bisikan muncul di aula, terdengar seperti lalat rumah. "Ceka-ceka, sungguh tidak terduga." Bahkan murid pribadi pemimpin dari Mystic Cloud Sect secara pribadi datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Mo Cheng. Gengsi klan Mo ini pasti telah tumbuh. Tepat sekali. Dia memiliki keanggunan yang tak tertandingi meski masih sangat muda. Bahkan dengan kekuatan kami sebenarnya tidak dapat melihat melalui yayasannya. Dia benar-benar pantas disebut sebagai murid pribadi pemimpin dari Mystic Cloud Sect. Hehe, sungguh gadis yang cantik. Siapapun yang menikahinya akan menerima tawaran besar. Pemimpin masa depan dari Mystic Cloud Sector, putri dari klan Nalan. Siapa di kekaisaran MA ini yang dapat dibandingkan setelah menambahkan dua kekuatan ini bersama-sama? Secara kebetulan, aku sepertinya telah mendengar beberapa rumor terakhir kali bahwa tuan muda ketiga dari klan Xiao di kota Wutan tampaknya adalah tunangannya. Kapan kamu mendapatkan berita ini? 3 tahun lalu, Nyonya Nalan secara agresif menyerang klan Xiao dan memaksa kepala klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Bukankah klan Xiao akan kehilangan seluruh wajahnya? Jadi bagaimana jika mereka kehilangan muka? Bisakah klan Xiao bersaing dengan klan Nalan atau Mystic Cloud Sect? Bahkan setelah menerima penghinaan yang begitu besar, mereka hanya bisa menelannya ke dalam perut mereka. Selain itu, tuan muda ketiga dari klan Xiao saat itu adalah seorang cacat yang terkenal. Bagaimana dia bisa sebanding dengan Lady Nalan dengan bakatnya yang luar biasa? Anda belum tahu apa-apa namun Anda berani menyebarkan kekurangan informasi Anda. Seorang pria yang duduk di sudut meringkuk dengan jijik pada dua orang yang berbicara dengan keras. Saat dia melihat mata marah mereka yang memelototinya, dia dengan malas berkata, "Lady Nalan memang pergi ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Namun, dia tidak mendapatkan kontrak untuk mengakhiri pertunangan tersebut. Sebaliknya, dia menerima surat cerai." Itu benar. Tuan muda dari klan Xiao secara langsung menceraikan orang ini yang identitasnya bisa langsung dibandingkan dengan putri kekaisaran. Perceraian. Saat kata ini diucapkan, semua orang di aula menjadi bosan. Mereka membuka mulut sambil merasa terpana. Siapa yang bisa percaya bahwa tuan muda, yang merupakan makhluk tidak berguna saat itu, benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menceraikan tunangan yang posisinya sangat mulia ini? Sialan. Orang ini terlalu mengagumkan.
Meskipun sebagian besar orang di aula tidak benar-benar percaya bahwa kata-kata ini benar, ada beberapa orang yang bergumam dengan wajah terkejut. Untuk dapat menceraikan tunangan yang tidak hanya memiliki status yang begitu mulia tetapi juga penampilan yang luar biasa, seseorang benar-benar membutuhkan keberanian. Setidaknya, banyak orang di sini menyadari bahwa mereka tidak memiliki keberanian ini setelah meninjau diri mereka sendiri. Berdiri di pintu masuk, tatapan Xiao Yan melihat pria paruh baya dari klan Mo sebelum perlahan menutup pintu kamar. Dia berbalik dan kelelahan akhirnya terungkap pada wajah acuh tak acuh yang dia pertahankan. Dia mengusap tepi matanya yang agak menghitam dan tanpa daya merentangkan tangannya ke arah Hai Bodong. Saya berani mengatakan bahwa setelah pria itu kembali ke rumah, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelidiki latar belakang kita. Hai Bodong mengangkat cangkir teh di atas meja, menyesap dan memberitahu Xiao Yan. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berkata, tapi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Klan Mo-nya tidak memiliki kemampuan hebat untuk menemukan latar belakang kita. Sekarang, kita harus menyesuaikan kondisi kita dengan benar. Bergegas melewati gurun beberapa hari terakhir ini benar-benar membuatku hampir mencapai batasku. Setelah kita menyesuaikan kondisi kita akan memasuki rumah klan Mo besok untuk mencari King Lin. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan masuk ke kamarnya sambil berbicara. Mengamati punggung Xiao Yan, Hai Bodong mengangguk dan juga berjalan menuju ruangan lain. Perjalanan tergesa-gesa selama beberapa hari ini juga menyebabkan jiwanya merasa agak lelah. Setelah masuk ke kamar, Xiao Yan membuka kelopak matanya yang agak berat. Dia dengan paksa menahan dorongan untuk tertidur. Saat dia membelai cincin penyimpanannya dengan lembut dengan jarinya, cahaya hijau perlahan naik dan akhirnya berubah menjadi kursi teratai hijau yang melayang di udara. Ujung kakinya menekan tanah dengan lembut sebelum Xiao Yan dengan mantap duduk di kursi teratai hijau. Benang energi hangat dipancarkan dari titik-titik di mana kulitnya bersentuhan, perlahan-lahan mengeluarkan rasa lelah yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghirup nafas panjang, segar dan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan seutas api berwarna hijau mulai bergerak dengan cara yang tidak terlatih di ujung jarinya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata dengan suara lembut, dengan kekuatan yang menakutkan di dalamnya, tidak semudah yang kupikirkan. Setelah melatih kendalinya atas api hijau di telapak tangannya sebentar, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan memasuki mode pelatihan. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihan, energi di sekitarnya mulai berfluktuasi. Setelah itu, benang energi yang terlihat dengan mata telanjang diaglomerasi menjadi strip energi berbintik-bintik. Kecepatan penyerapan semacam ini jauh melampaui apa yang dulu. Jelas, setelah evolusi metode Qi, manfaat yang ditimbulkannya sudah mulai ditampilkan secara bertahap. Energi yang sedikit berbintik-bintik dengan cepat melewati blokade penutup lampu lotus hijau. Setelah melalui pemurnian awal, itu dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Bagian dalam tubuh Xiao Yan diselimuti oleh sedikit energi bercahaya berwarna hijau yang dengan cepat mengalir di sepanjang jalur Qi-nya. Dinding jalur Qi menggeliat seperti sel. Saat jalur Qi menggeliat, energi belang-belang juga dengan cepat menjadi lebih murni. Sejumlah besar energi tidak murni diserap oleh dinding jalur Qi, ditelan dan diam-diam dikeluarkan dari dalam tubuhnya dengan bantuan pori-pori di kulitnya. Ketika energi mengalir melalui jalur Qi yang rumit dan menyelesaikan siklus lengkap, energi belang-belang telah mencapai kemurnian tinggi. Pada saat ini, itu melewati kalsinasi, api inti teratai hijau. Segera, gelombang energi besar menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Beberapa saat kemudian, energinya benar-benar hilang. Menggantinya adalah tetesan cairan energi berwarna hijau yang memiliki kedipan cahaya yang tidak biasa. Tetesan ini perlahan-lahan jatuh ke pusaran.
Ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan yang menyebabkan dia melupakan dirinya sendiri, Ling Lin memimpin wanita berjubah bulan yang anggun dan cantik itu dan berjalan di koridor di luar ruangan. Secara kebetulan, dia berhenti tepat di seberang ruangan Xiao Yan dan Hai Bodong ini, membuka pintu dan perlahan masuk. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.